saya sebutkan isometrik belum di yang mana? setelah breathing? Belum. Tambahan berarti 7 Pak, 7 isometrik, satu lagi isometrik. Breathing exercise caranya. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Sebul ya. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Oke. Kemudian yang kedua itu isometrik. Isometrik itu gerakan tanpa merubah posisi sendi. Ya. Contohnya seperti ini. Ini misalnya dia ada keluhan di clavicular, di humerus, atau di radius ulna. Contohnya latihan isometrik. Genggam tangan saya, lebih kuat lagi, ya. Ini nanti lebih kuat lagi. 1, 2, 3, 4, 5 lebih kuat. 5, 6, 7, 8 lebih kuat. Di sini nanti sudah terjadi kontraksi. Di sini sampai sini namanya kontraksi. Ini tidak mengakibatkan perubahan lingkup gerak sendi. Genggam tangan saya, genggam lebih kencang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Ya, tidak merubah posisi sendi yang beda ya. Kemudian kalau di kaki ada gangguan di knee, ada gangguan di hamstring atau di tibia fibula atau di femur ya. Caranya sekarang ini fungsi isometrik di sini adalah untuk menurunkan odem atau untuk mengurangi nyeri. Sekarang tekan tangan saya ke bawah, lebih kencang lagi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Itu namanya isometrik. Selanjutnya aktif resistif, melawan tahanan. Diawali tahanan minimal, kemudian medium dan moderat dan tinggi ya. Jadi ya 3 ya, tahapannya 3. Kalau dia post operasi maka dia intensitasnya dia yang rendah dulu. Oke. Sekarang tekuk kakinya, tekuk lututnya, tekuk. Oke. Kemudian luruskan, lawan tangan saya, kasih tahanan, terus, lawan, lebih kuat lagi, relax. Harus memakai fiksasi ya. Ini namanya fiksasi. Ini harus berbentuk C atau lumbrical grip. Oke, sekarang tekuk lututnya. Oke, tekuk, kemudian lawan tangan saya. Oke, kasih tahanan, lurus, terus. Relax. Atau bisa di sini. Tekuk lututnya. Oke. Kemudian luruskan. Terus. Ya. Itu resistif, dikasih tahanan. Sekarang kalau asistif tanpa tahanan, contohnya 1, 2, 3, 4 sampai 8 kali. Pengulangannya 2 kali 8. Sama kiri boleh, tergantung yang bermasalah yang mana. Itu asistif. Sekarang hold relax ya. Misal saya contohkan di AGB ya. Sekarang tengkurap online. Maka ketika ada keluhan misalnya di lutut, gerakan hold relax ini, maka yang pertama adalah angkat kaki semampunya. Kalau ada post operasi di lutut misalnya, di sini kan dia mengalami keterbatasan LGS, keterbatasan gerak. Jadi kita akan menambah LGS pasien dengan hold relax. Sekarang angkat kaki semampunya. Oke, semampunya segini ya. Jadi intinya dia belum full ya. Angkat kaki semampunya.
tahan dulu ya, tahan, jangan digerakkan. Kemudian dorong tangan saya ke bawah, tahanan, jadi ditahan. Lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Tambahkan LGS di belakang. Jadi ini namanya adalah exercise untuk menambah lingkup gerak sendi tanpa sepengetahuan pasien. Jadi ketika dia angkat semampunya, angkat kaki semampunya, oke, cuma segini misalnya. Kemudian dorong tangan saya ke bawah. 1, lebih kuat lagi, dorong, lebih kuat. Sampai 8 hitungan, relax, tarik nafas. Tekuk. Hold, relax. Sekarang kontrak relax. Gunanya untuk menambah LGS ya. Tapi kalau untuk kontrak relax dia ketika dia LGS-nya hampir penuh baru menggunakan kontrak relax. Tapi kalau LGS-nya masih sangat jauh, maka dikejar dengan hold relax. Bedanya itu gerakannya hampir sama. Oke. Sekarang kita gerakkan misalnya cuma mampu segini ya tadi ya. 1 sampai 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik nafas Bu, tarik nafas yang panjang. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Itu kontrak relax. Selanjutnya ambulasi. Oke, satu orang saya butuh satu orang. Supine lying. Supine lying mengadah. Oke, satu orang di situ. Misalnya kita akan miringkan pasien untuk ke kanan, miring ke kanan. Ambulasi itu diawali dari positioning dulu. Ini namanya positioning. Tangannya di sini. Kemudian tangan kanannya kita arahkan ke samping bed. Terapis, fisioterapi memegang sini, satunya memegang sini. Oh iya, jangan lupa ini ditekuk. Ya, ditekuk. Oke, sekarang miringkan. 1, 2, 3. Ya, ini namanya positioning. Sudah? Positioning. Kemudian ambulasi itu dari tidur ke duduk. Kamu pegang tangan sisi pindah ke bawah ke sini ya. Oke. Tangan kirinya masuk ke bahu. Ini nanti buat pasien menumpu ketika dia duduk. Jadi dia duduk itu tidak pasrah 100% ke fisioterapi. Masukkan ke sini seperti merangkul. Oke, tadi kan miring nggak tahu kok. Miring. Ya. Kemudian ketika dia duduk, kaki sama bahu sama-sama dia bergerak barengan. Betul nggak? Jadi kakinya turun, bahunya naik, ya. Ketika itu dia juga harus menumpu, pasien itu menumpu, ya. Sekarang mulai 1, 2, 3, kaki turun. Ya. Posisikan pasien memegang bednya ke kanan sama ke kiri. Ambil kursi roda. Sekarang ini namanya transfer. Dari bed ke iya. Dari bed ke berdiri, dari berdiri ke kursi roda. Kalau di kos-kosan tidak ada kursi roda, di waktu praktikum boleh menggunakan kursi. Oke, jangan lupa masukkan ini harus terkunci. Biar tidak mundur ya. Jadi dia tidak mundur, tidak lari kemana-mana. Sekarang kamu turun ke bawah. Oke, kamu
memegang panggul pasien di depan. Oke, pasien memegang pundak terapis. Ya. Kemudian geser pantatnya ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3 sampai menjulur ke bawah. Baru berdiri. Ya. Oke. Nah. Kemudian instruksi terapis harus menginstruksikan maju, turun 1 langkah. 1. Iya. Kalau mau ke kursi duduk, kalau mau ke kursi duduk, jadi fisioterapis dia harus tahu bagaimana arahnya. Bu, miring ke sini dulu, maju 1 langkah, maju 1 langkah, maju 1 langkah. Kamu jangan miring dulu, Mbak. Maju 1 langkah. Oke, kemudian terapis memposisikan dia mau duduk. Kamu muter dulu. Terapisnya muter. Pasien mengikuti muternya terapis. Oke, 1 langkah, 1 langkah. Boom. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Baru duduk pelan-pelan. Itu namanya transition.